Kebijakan pendidikan adalah suatu aturan atau kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah yang dibuat untuk mengatur pendidikan serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Tingkatan kebijakan pendidikan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan kebijakan nasional atau kebijakan administratif. Penentu dari tingkat kebijakan administratif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Perpu. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan kebijakan umum. Tingkatan kebijakan umum disebut juga dengan kebijakan eksekutif karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Contoh yang termasuk dalam kebijakan eksekutif yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan atau instruksi presiden. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat kebijakan khusus. Penentu dari tingkat kebijakan khusus yaitu para menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif. Dan yang tingkatan yang terakhir yaitu tingkat kebijakan teknis. Disebut juga dengan kebijakan operatif karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentu dari kebijakan ini adalah Direktoral Jenderal atau pemimpin lembaga non-departemental. Perumusan kebijakan dan tahapannya. Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan pelaksanaan suatu kebijakan. Tahapannya yaitu yang pertama perumusan masalah. Tahap perumusan masalah diawali dengan situasi masalah. Situasi masalah dilakukan dengan pengenalan masalah. Dari situasi masalah tersebut dicari masalahnya. Dari masalah-masalah yang telah dicari tersebut harus didefinisikan mana yang menjadi masalah publik sehingga menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan perumusan masalah. Tahapan yang kedua yaitu agenda kebijakan, yaitu tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, yaitu merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Tahapan yang terakhir yaitu tahap penentuan kebijakan. Tujuannya agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya, kita akan membahas tentang contoh kebijakan nasional pendidikan umum. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya diarahkan untuk mencapai hal-hal di antaranya. Yang pertama, melakukan pembaharuan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Yang kedua, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh kebijakan pendidikan pada masa darurat COVID-19. Adanya penyebaran COVID-19, muncullah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Dalam surat edaran tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, ujian nasional tahun 2020 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat ditiadakan. Yang kedua, proses belajar dari rumah dilakukan dengan ketentuan
bantuan melalui pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Yang ketiga, dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan pendidikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.